Pernah gak kamu ngerasa terjebak scrolling di sosial media, hanya untuk menyadari 1 jam telah berlalu? Atau mungkin kamu berusaha berkonsentrasi, tapi perhatianmu terus teralihkan? Kita semua pernah mengalami momen-momen di mana rasanya berjuang untuk tetap fokus seperti sedang mengangkat beban yang berat. Dan hal ini bikin kita ikut-ikutan kebablasan dalam kebiasaan gak sehat, seperti PIMO. Saatnya kita mengintip apa saja yang sebenarnya jadi pemicu dari kebiasaan buruk itu dan bagaimana kita bisa mulai untuk menyadarinya. Kenapa kamu penting untuk tahu ini? Karena tanpa pengetahuan, kita hanya terus terjebak dalam siklus yang sama. Mari kita selami pemicunya lebih dalam dan mulai mencari cara untuk memperbaikinya, sebelum semuanya menjadi semakin rumit. Pertama, bisa jadi, tanpa kamu sadari, konten yang kamu lihat di sosial media menjadi pemicu utama kebiasaan ini. Mungkin kamu scrolling feed, melihat berbagai postingan, dan tiba-tiba merasa cemas jika kamu ketinggalan. Dalam satu sesi, kamu menemukan video yang bikin kamu terangsang, dan tiba-tiba kamu terjebak dalam siklus itu. Penawarkan visual yang menarik dan tanpa batas ini bisa membuat kita kehilangan pandangan tentang apa yang sebenarnya baik untuk kita. Mengetahui bahwa sosial media memiliki dampak besar dalam hidup kita membuka mata kamu bahwa tidak semua yang kamu lihat harus kamu konsumsi. Dengan membatasi waktu di media sosial dan memilih konten yang lebih positif, kamu bisa mengurangi dorongan untuk terlibat dalam kebiasaan yang tidak sehat. Ini bukan hanya tentang menghindari, tapi juga mengisi waktu kamu dengan hal-hal lebih konstruktif yang bermanfaat bagi dirimu. Misalnya, alih-alih menghabiskan waktu mengamati kehidupan orang lain, kamu bisa lebih baik memilih untuk mengikuti akun yang memberikan inspirasi atau informasi yang berguna. Kedua, lingkungan tempat kamu berinteraksi juga bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebiasaan ini. Misalnya, jika kamu sering berada di sekitar orang yang aktif melakukan kebiasaan buruk, kamu cenderung akan terpengaruh dan ikut terlibat. Lingkungan yang mendukung kebiasaan negatif, seperti teman yang sering membicarakan hal-hal yang tidak sehat, bisa jadi pemicu yang sulit dihindari. Mengetahui bahwa kamu bisa mengendalikan lingkunganmu tidak hanya membuat kamu lebih waspada, tetapi juga lebih selektif dalam memilih siapa yang ada di dekatmu. Cobalah untuk berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki tujuan serupa dan lebih konstruktif. Ini tidak hanya membantu mengubah pola pikir, tetapi juga membantu kamu menjaga komitmen terhadap diri sendiri. Dengan begitu, kamu bisa lebih efektif dalam menahan diri dari kebiasaan buruk dan saling mendukung untuk mencapai tujuan yang lebih positif. Ketiga, stres adalah penggerak utama yang bisa mendorong seseorang terjebak dalam kebiasaan PIMO. Ketika tekanan dari pekerjaan atau kehidupan sehari-hari mulai menghimpit, banyak orang mencari pelarian. Dalam situasi seperti itu, PIMO menjadi cara yang, seolah-olah, bisa memberi kelegaan. Padahal, ini hanya solusi sementara yang malah bisa memperburuk keadaan mental kamu. Untuk mengatasi stres dengan lebih baik, penting untuk menemukan saluran yang lebih positif. Ini bisa berupa kegiatan olahraga, meditasi, atau hobi yang menyenangkan. Dengan menemukan cara untuk menyalurkan stres, kamu tidak hanya memperbaiki keadaan, namun juga meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Hubungan yang lebih sehat dengan stres dapat membantu kamu mencapai keadaan pikiran yang lebih tenang dan fokus pada solusi yang lebih baik, bukan pelarian. Keempat, tidur yang berkualitas seringkali diabaikan, padahal ini sangat mempengaruhi keseharian kita. Kurang tidur atau tidur yang tidak nyenyak bisa membuat emosi kamu naik turun dan mengganggu fokus. Ketika otak kamu tidak mendapat istirahat yang cukup, kamu cenderung lebih mudah terjatuh dalam kebiasaan buruk, termasuk PIMO. Bagaimana mungkin bisa nyaman dengan diri sendiri jika badanmu tidak mendapatkan waktu untuk recharge? Upaya untuk mendapatkan tidur yang lebih baik bukanlah hal yang sulit. Cobalah untuk menjaga rutinitas tidur yang teratur, pembatasan penggunaan gadget menjelang tidur, dan menciptakan suasana yang nyaman di ruang tidurmu. Jika kamu memperbaiki pola tidur, kamu juga akan melihat peningkatan dalam mood dan fokus, menjauhkan diri dari kebiasaan yang merugikan.
Pastikan bahwa kamar tidurmu juga mendukung tidur yang berkualitas agar istirahatmu menjadi lebih efisien dan menyegarkan. Kelima, gerakan fisik itu penting, dan ketika kita kurang bergerak, tubuh kita akan memberi sinyal tidak nyaman. Tanpa aktivitas fisik yang cukup, tubuh cenderung merasa lelah dan lesu, memicu keinginan untuk mencari cara instan untuk merasa baik, yang seringkali berujung pada PMO. Merasa tidak nyaman dalam tubuhmu sendiri bisa sangat mengganggu. Jadi penting untuk memiliki aktivitas fisik dalam rutinitas sehari-hari. Cobalah untuk menyisipkan olahraga ringan di sela-sela aktivitas harianmu atau cukup berjalan kaki. Ini tidak akan menghabiskan banyak waktu, tetapi dampaknya bagi kesehatan mental dan fisik bisa sangat signifikan. Dengan aktif bergerak, kamu memberikan kesempatan pada diri untuk lebih berenergi dan fokus. Menggabungkan sedikit gerakan dengan aktivitas harian juga dapat membantu meningkatkan suasana hati dan memperbaiki produktivitas. Keenam, pernah merasa kosong meskipun dikelilingi banyak orang? Itu adalah tanda ketidakpuasan emosional yang bisa membuat kamu mencari pelarian. Jika kamu tidak bisa menemukan kebahagiaan dari dalam diri sendiri, besar kemungkinan kamu akan mencari cara untuk mengisi kekosongan tersebut. PMO seringkali menjadi jalan yang diambil untuk meredakan rasa kesepian atau kehilangan, yang mana sebenarnya harusnya bisa diatasi dengan cara lain. Menemukan kebahagiaan yang autentik dari dalam diri memang tidak mudah. Namun, membangun hubungan yang baik dan mendalam dengan diri sendiri adalah langkah yang sangat mungkin. Mencoba mengenali diri kamu sendiri, menemukan hal-hal yang disukai, dan melakukan aktivitas yang membuatmu bahagia bisa menjadi alternatif yang lebih efektif dalam mengatasi ketidakpuasan. Ini akan membuat hidupmu lebih bermakna dan penuh warna, tanpa perlu mencari pelarian yang berpotensi merugikan. Ketujuh, kebosanan bisa menjadi faktor tak terduga yang akhirnya mendorong seseorang untuk mencari sensasi dengan cara yang lebih berisiko. Ketika aktivitas sehari-hari terasa monoton, kebiasaan seperti PMO bisa muncul sebagai pelarian yang menyenangkan untuk mengisi kekosongan. Apakah kamu sering merasa hidupmu terlalu membosankan dan rasanya ingin mencari cara untuk menghibur diri? Mencari hal baru untuk dilakukan bisa jadi solusi yang menyegarkan. Mencoba hobi baru, melakukan perjalanan kecil, atau bahkan sekadar mengubah rutinitas harian bisa membuat hidup terasa lebih menarik. Dengan demikian, kamu dapat mengurangi tingkat kebosanan dan mencegah diri terjebak dalam kebiasaan yang tidak diinginkan. Jangan ragu untuk menjelajahi berbagai aktivitas yang bisa memberikan semangat baru dan meningkatkan pengetahuanmu. Jangan lupa follow Ruang Tumbuh untuk konten menarik lainnya. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.